Sebelum masuk ke material, saya akan sedikit jelaskan tentang layer. Di sini kita bisa lihat ada icon toggle layer explorer, kita klik. Nah, di sini ada layer-layernya. Di 2G sendiri, layer ini sifatnya wajib untuk mempermudah navigasi viewport ya, sama melakukan selection. Jadi kita selalu kategorikan, misalkan seperti ACC ini maksudnya aksesoris, BLD ini maksudnya building ya. Kemudian kita kategorikan lagi nih, ACC-nya apa? Dining, downlight, joinery ya, atau living room. Kemudian kalau building seperti balustrade ini seperti railing ya. Jadi contoh ya, kalau saya mau height yang ceilingnya, jadi ceilingnya ini saya pilih, kemudian lampunya saya mati. Nah, ceilingnya mati, dia udah ya, seperti itu. Jadi kalau joinery kita bisa klik. Nah, ini pantry-nya langsung ke height semua, seperti itu. Nah, ini tujuannya supaya membuat pekerjaan kita mudah. Jadi misalkan ya, saya mau pilih glass karena sebentar lagi saya mau bikin material glass. Jadi kita klik box glass, kemudian sambil pencet kontrol ya, jadi dipilih 3 objek ini. Nah, kita bisa lihat di viewport lainnya. Kemudian saya isolate ya, pakai alt key. Kemudian di ini selection filter saya pilih all aja, atau geometri boleh. Kemudian ya, saya perbesar pakai alt W ya. Saya matikan ini layernya. Kemudian saya pencet ini icon material editor, saya klik di sini. Nah, ini sudah saya bikinkan gelasnya, saya bikinkan baru lagi. Jadi kita bisa bikin material corona material ya. Kemudian di sini bisa dilihat ada diffuse, reflection, refraction. Untuk yang lainnya nanti saya akan jelaskan sambil jalan di material-material yang lain. Kalau saya jelaskan semuanya pusing nanti. Nah, jadi di diffuse kita ada level sama color ya. Kemudian di reflection juga ada level sama color, refraction ada level sama color. Nah, kita lihat dulu ini. Yang baru ini kita double klik supaya muncul di sini. Nah, diffuse di standarnya dia levelnya udah 1, colornya sudah di 128, yaitu 50% gray, 50% abu-abu. Nah, jadi di material ini saya ingin membuat kaca ya, material kaca. Jadi saya kasih reflectionnya ini 1, jadi level 0 itu seperti nggak akan terjadi reflection sama sekali. Jadi saya pastikan 1, kemudian colornya saya biarkan 1, 255 full reflect. Kemudian glossiness-nya saya biarkan 1 karena saya maunya kaca yang benar-benar clear. Kemudian refraction ya, saya levelnya 1, colornya saya biarkan putih. Nah, di sini bisa dilihat kok jadinya bening dia. Nah, kalau mau lihat lebih besar, saya klik kanan di kotak ini kecil, kemudian saya pencet open preview window. Nah, seperti ini kelihatan. Ini bisa dibesarin, tapi hati-hati, ini akan butuh waktu untuk ngerender supaya kelihatan realistik. Semakin besar, semakin lama ngerendernya. Jadi harus disesuaikan dengan kebutuhan kita sendiri aja. Nah, kalau misalkan kita ingin bikin gelas warna hijau, ya colornya ini kita bikin agak cian seperti ini. Nah, dia jadi mulai berubah warnanya. Ya, kebiasaan saya sih biasanya untuk ngetes apakah materialnya ini efeknya di mana, saya biasanya langsung ekstrim. Ya, misalkan langsung mentok warna hijau supaya tahu hasilnya seperti apa. Nah, seperti ini. Ya, tipis saja kalau hijau. Tapi di sini saya tidak mau pakai warna hijau, saya pakai warna putih aja. Karena saya mau bikin clear glass. Jadi kalau misalkan di sini saya ingin beri nama, saya bisa kasih nama clear glass. Seperti itu. Nah, kalau sudah, saya tinggal assign ke objek yang ingin saya beri material kaca. Nah, caranya ya, objeknya kita pilih, kemudian kita pencet yang ini,
kotak warna hijau, assign material to selection. Ya, seperti itu aja. Bila sudah di materialin, kita bisa lihat di sini dia ada tanda putih di ujung-ujung kotak ini. Berarti artinya objek yang Anda pilih menggunakan material yang bersangkutan. Cara kedua untuk memberikan material bisa dengan seperti ini. Ada note di sini, ya. Ini tinggal ditarik sampai kena objeknya. Nah, di sini ada pilihan assign to object atau selection. Saya pakai yang selection. Oke, saya lanjut ke video berikutnya untuk membuat material dinding dan plafon alias ceiling.